Kita belajar mengenai perjalanan Yesus dalam menemukan seorang penyembah. Jadi salah satu misi Yesus ada di dunia ini, Yesus mau cari penyembah. Kenapa Yesus mau cari penyembah? Karena Bapa yang mau cari penyembah. Dan misi ini ya dari kehadiran Yesus pertama kali sampai saat ini masih berjalan. Ini adalah misi yang belum selesai, Bapak Saudara. Ya, Roh Kudus masih mencari penyembah-penyembah. Nah, kita akan banyak belajar dari kitab Yohanes, Bapak Saudara. Dan sebelumnya kembali, saya akan senang sekali jika saudara yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan di rumah lewat streaming online kami bisa berkoresponden dengan saya. Ya, saya bisa dijangkau di email saya di sehatdijiwa@gmail.com atau bisa direct message ke Instagram saya di JT and the Dreamers. Oke, mari kita lanjutkan. Hari ini saya slide-nya cukup banyak, jadi Bapak Saudara bertahanlah dengan saya. Nah, Injil Yohanes, kita akan belajar lewat Injil Yohanes, Bapak Saudara. Nah, jadi Injil yang kita kenal ada 4, ya kan? Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, Injil Yohanes ini sedikit unik, Bapak Saudara. Karena dia berbeda dengan Injil lainnya. Injil Matius, Markus, Lukas itu dinamakan sebagai Injil sinoptik. Kenapa sinoptik? Sin artinya satu, optik adalah optik. Optik yang kita pakai di mata kita ya, sudut pandang. Jadi satu sudut pandang. Jadi Matius, Markus, Lukas itu punya kesamaan dalam penceritaan bagaimana mereka menuliskan kisah-kisah yang mereka tulis mengenai Yesus. Tapi Yohanes ini berbeda. Gitu ya, para ahli kitab dan ahli sejarah itu mempelajari kenapa ya si Yohanes ini bisa beda gitu menuliskan Injilnya. Mungkin kemungkinan yang pertama adalah usia dari kitab Yohanes ini cenderung lebih muda, Bapak Saudara. Jadi kalau Matius, Markus, Lukas itu diperkirakan ditulis di tahun 50 sampai 60 sesudah Masehi. Gitu ya. Jadi murid-murid nulis dan 30 tahun setelah Matius, Markus, Lukas ditulis, Yohanes baru nulis. Jadi Yohanes mungkin pikir kayaknya yang ini udah diceritain sama Matius, Markus sama Lukas. Saya ceritain hal yang lain aja. Mungkin Yohanes berpikir seperti itu, gitu ya. Nah, Injil Matius misalkan itu ditulis dengan tujuan memberikan pemahaman kepada orang Yahudi yang Kristen. Jadi Matius itu Injilnya tuh kebanyakan untuk kalangan sendiri gitu, Bapak Saudara. Nah, Markus itu jauh lebih pendek. Tapi kemungkinan besar Markus itu memberikan informasi gitu, Bapak Saudara ya. Tidak banyak dia banyak memberikan informasi, tapi lebih jarang bercerita gitu ya. Terus Lukas itu sebagai ahli sejarah, jadi lebih terstruktur gitu. Nah Yohanes, kalau misalkan gini Bapak Saudara, saya dapat email ya, saya baca artikel yang ditulis oleh misalkan Cilina, ya Cilina nih hobinya masak Bapak Saudara, Cilina orang fellowship itu gitu kan ya, dia hobinya masak. Jadi kalau dia nulis sesuatu pasti nggak jauh-jauh dari hobinya, dari interestnya. Nah Yohanes ini Bapak Saudara, kira-kira yang dia tulis itu apa? Relationship Bapak Saudara, hubungan. Jadi banyak mengenai kedekatan-kedekatan ditulis sama Yohanes. Berarti orangnya nih kira-kira itu orang intim Bapak Saudara. Orangnya suka bergaul gitu ya, suka ngobrol. Makanya banyak pengalaman-pengalaman perjumpaan dengan Yesus ditulis di kitab Yohanes. Lebih dari 27 kasus perjumpaan dengan Yesus itu Yohanes yang tulis. Karena apa? Karena dia senang dengan perjumpaan, Bapak Saudara. Dia senang sesuatu yang personal. Ya, kita pasti punya sudut pandang terhadap apa yang kita sukai. Pada siang hari ini belajar mengenai perempuan Samaria. Judulnya adalah percakapan dengan perempuan Samaria. Oke, Yohanes 4 ayat 1 sampai 24. Nah, ini cukup panjang, Bapak Saudara. Boleh kita baca bergantian? Saya baca yang pertama. Saudara baca yang genap, ya, saya yang ganjil. Nah, jadi saya ada meng-highlight beberapa bagian. Nah, kalau saudara bawa Alkitab Bapak Saudara, boleh juga di-highlight ya, bagian-bagian ini. Oke, saya baca percakapan dengan perempuan Samaria. Ayat yang pertama, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. 2. Oke, 3. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea.
Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena, ini udah 6 ya Bapak Saudara. Waduh, nanti saudara 7 deh ya. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena itu ia duduk di pinggir sumur itu, hari kira-kira pukul 12. Saudara lanjut. Berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau? Seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah, jadi gini Bapak Saudara, perjalanan Yesus itu pertama karena dia punya masalah, karena murid-muridnya membaptis, maka ayat yang ketiga katakan ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Nah, ini adalah rute. Pastor Nando sudah menjelaskan ini beberapa minggu yang lalu, gitu ya. Jadi dia dari Yudea kembali lagi ke Galilea. Oke, Galilea sebelah atas, Yudea di sebelah bawah, Bapak Saudara. Oke, Samaria itu di tengah-tengah. Biasanya kalau orang Yahudi itu dia akan menelusuri sungai, Bapak Saudara. Ya. Nah, dia akan menelusuri sungai sampai ke Galilea. Ya, dia akan menelusuri sungai, ketemu danau, Bapak Saudara, danau Galilea gitu ya. Dan nanti sampai di sana. Perjalanannya relatif lebih jauh. Tapi ayat ketiga, ia meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Yesus bilang dia harus lewat Samaria. Nah, rute ini nggak favorit Bapak Saudara. Rute melewati Samaria itu bukan rute yang favorit. Karena apa? Karena ada sejarah panjang antara kedua bangsa ini. Ya. Jadi setelah kerajaan Israel terpecah menjadi dua gitu ya tahun 930 sebelum Masehi, ada kerajaan utara yaitu kerajaan Israel dan kerajaan selatan yaitu kerajaan Yehuda. Nah, orang Samaria ini berasal dari kerajaan utara. Orang Israel gitu ya, kerajaan Israel itu adalah cikal bakal Yahudi. Jadi dua-duanya ini tuh dari kerajaan yang terpecah. Nah, belum lagi mereka dijajah Asyur dan lagi pada tahun 128 sebelum Masehi. Nah, ini terjadi perpecahan yang sangat tajam. Karena apa? Kalau orang Samaria itu bait sucinya di Gunung Gerizim, ya, Gerazim. Nah, kalau orang Yahudi bait sucinya ada di Yerusalem. Nah, pada waktu tahun 128 sebelum Masehi itu orang Yahudi itu mencemarkan bait suci orang Samaria, Bapak Saudara. Ya. Jadi dicemarkan dan orang Samaria juga bales. Dia datang ke Yerusalem, dia najiskan bait Allah di Yerusalem. Tahun 128 ditebarin tulang belulang orang mati. Ya. Jadi dari Taurat itu menjelaskan bahwa mayat dan bekas-bekas orang mati itu sifatnya najis gitu. Nah, jadi orang Samaria datang ke bait suci, dia bawa tulang-tulang orang mati ditebarin di situ. Marahlah orang Yahudi. Oke, jadi semenjak saat itu orang Yahudi sama orang Samaria tuh gak temenan. Nggak kayak saudara sama saya, kita kan CS kan, amin. Nah ya, jadi mereka gak temenan. Di masa-masa Romawi, perpecahan itu tuh makin tajam Bapak Saudara di masyarakat. Jadi banyak hal kejadian di masyarakat, di pasar-pasar, di jalan-jalan orang Yahudi sama orang Samaria itu berantem sampai pukul-pukulan Bapak Saudara. Ya, oleh karena itu ketika Yesus bilang dia mesti lewat Samaria, itu suatu hal yang janggal sebenarnya. Nah, tapi saya yakin dan percaya bahwa Yesus itu nggak mungkin nggak ada tujuan. Amin. Yuk kita lanjutkan ya. Saya baca buat Bapak Saudara ya. Oke, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi, tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi untuk menimba air. Oke, sampai sini dulu Bapak Saudara. Jadi ceritanya Yesus minta air sama perempuan Samaria. Di sini dikatakan bahwa tengah-tengah hari gitu ya, ada perempuan yang mencoba ngambil air. Nah ini juga nggak umum Bapak Saudara. Biasanya
perempuan Samaria menurut tradisi itu ngambil air kalau nggak pagi, sore. Karena siang tuh panas, saudara. Ya, perjalanannya mungkin relatif jauh, mereka akan agak capek bawa-bawa air sambil kepanasan. Jadi biasanya perempuan itu di Samaria ngantri ambil air pagi-pagi, saudara, atau sore-sore kalau udah adem. Gitu. Nah, kenapa perempuan dari Samaria yang kita tidak tahu namanya ini, sebut saja Mawar, gitu ya. Dia ngambil air itu siang-siang. Kira-kira kenapa, saudara? Karena dia perempuan, diduga karena dia perempuan yang nggak benar dalam kehidupan sosialnya. Terbukti ketika Yesus tanya mana suamimu, suaminya ada 5 dan itu pun bukan suaminya. Jadi ini perempuan diduga pelacur, Bapak Saudara. Diduga secara hukum Samaria, which is hukumnya pegangannya juga Talmud, pegangannya juga Taurat, orang-orang semacam ini tuh mesti dihukum. Dia harus bersembunyi. Kalau dia ketahuan, resiko, saudara. Resikonya apa? Dibunuh. Jadi dia mesti ngumpet-ngumpet nih. Dia mesti jauh-jauh nih. Kalau dia ketahuan sama suami dan suaminya bukan suami dia, makanya dia tutup rapat-rapat informasi itu. Supaya masyarakat nggak tahu. Makanya supaya nggak banyak nanya, saya ambil air di sumur siang-siang. Kenapa? Sepi, nggak ada orang. Oke, orang berdosa biasanya sukanya sendiri-sendiri, saudara. Ya nggak? Kalau kita lagi bikin dosa nih, kalau bisa nggak ada yang tahu. Saya kemarin itu ngobrol, udah cukup lama gitu, saudara. Ya, ada diskusi mengenai tatanan gereja gitu ya, bagaimana kita mau mendisiplin seseorang gitu. Terus orang ini ngomong sama saya, jadi gini Pak, dibilang, kenapa sih gitu ya, kalau misalkan saya bikin salah, ini bisa nggak sih nggak usah ada yang tahu. Terus udah gitu, menurut saya respon seorang yang bikin salah adalah bertobat, mengakui ya, ngaku kalau bikin salah dan berubah sehingga nggak bikin kesalahan yang sama. Tapi kebanyakan kita, gimana kalau kita bikin salah, kita tutupin rame-rame. Supaya gak ada yang tahu. Oke, perempuan ini juga gitu. Wah, kayaknya dia punya salah nih. Dia mesti tutupin, jangan sampai ada yang tahu gitu kan. Nah, makanya dia ambil airnya siang-siang. Tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus tahu perjalanan dia ke Samaria adalah untuk ketemu dengan perempuan ini. Oke, saya lanjutkan Bapak Saudara. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Oke, sampai situ dulu. Jadi kalau saudara baca, Yesus lagi ngomong soal air hidup. Tiba-tiba Yesus ngomong soal suami, kok kayaknya nggak nyambung gitu ya. Kalau misalkan saya ngomongnya, misalkan, ya selamat siang Bapak Saudara gitu ya. Kita semua siap beribadah? Siap, oke. Ngomong-ngomong, polusi di Jakarta semakin meningkat ya gitu. Itu kan nggak ada hubungannya Bapak Saudara. Ya, nggak nyambung. Nah, kenapa Yesus itu dari ngomongin air hidup, tiba-tiba ngomong tentang suami. Sebenarnya banyak peneliti Alkitab mengatakan ayat 16 ini terjadinya beberapa saat kemudian. Jadi ketika dia ngomong soal air hidup, dia tahu bahwa perempuan Samaria ini gak butuh juru selamat. Dia tahu perempuan Samaria ini gak butuh Kristus. Terus dia lanjutkan ke ayat 16. Kalau bahasa sehari-hari, mungkin Yesusnya ngomongnya begini. Oh iya Bu, ngomong-ngomong, panggil dong suaminya supaya datang ke sini, gitu. Ya, jadi ada masa sekian menit, tiba-tiba Yesus nanya, mana suaminya? Panggil datang ke sini. Terus kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Jadi ketika Yesus bilang ngomong-ngomong, panggil deh suaminya datang ke sini. Karena untuk merubah suatu paradigma, menerima suatu pengajaran itu hanya boleh laki-laki menurut Taurat. Perempuan tidak boleh, saudara. Oleh karena Yesus bilang, ya udah panggil aja suami kamu datang ke sini. Dia bilang, oh saya nggak punya suami. Ketika Yesus bilang bahwa kamu benar, kamu udah punya suami 5 orang dan yang sekarang juga bukan suami kamu. Nah ini untuk menandakan apa, saudara? Kadang-kadang bagi orang yang nggak kenal sama Tuhan, dia perlu hal-hal yang supranatural dulu. Berapa banyak dari kita, ya, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang mungkin nonton di rumah, percaya sama hal-hal yang mistis, hal-hal yang gaib, kalau itu ketemu paranormal dia udah bacain dulu. Ya baru ketemu nih, saya pernah dapat kesaksian gitu ya, baru ketemu gitu kan. Oh orangnya belum ngomong apa-apa. Bapak kemari tujuannya ini kan Pak, misalkan punya hutang. Bapak kesini ini kan mau ini ya, supaya lagi mendambakan perempuan, supaya perempuannya mau, supaya enteng jodoh gitu. Tiba-tiba kaget, kok tahu gitu ya. Dan kalau udah kaget begitu biasanya ngikut Bapak Saudara. Ya itu kecenderungan manusia. Nah Yesus membacakan ini supaya memvalidasi siapa dirinya dan siapa kamu.
Gitu ya. Jadi Yesus bilang, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan sekarang ada padamu bukanlah suamimu, dalam hal ini kau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya. Nah, langsung kan saudara, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Kita mau ikut Tuhan sering banget butuh tanda-tanda supranatural Bapak Saudara. Oke? Tapi Tuhan tuh nggak cari orang-orang seperti ini. Nah, terus udah gitu ayat 20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah, seperti yang tadi saya jelaskan. Ya, Samaria sama Yerusalem punya bait suci yang berbeda. Kata Yesus kepadanya, percayalah padaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar, bahwa saudara dan saya akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang dan disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan menceritakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun berkata, apa yang kau kehendaki atau apa yang kau percakapkan dengan dia. Jadi dengan kata lain, Yesus ngobrol sama perempuan Samaria ini sendirian. Berdua, sendirian mah ngobrol sama saya berdua. Nggak ada murid yang lain. Murid yang lain lagi ke kota beli makanan, Bapak Saudara. Nah terus Yohanes mencatat bahwa ketika muridnya datang, dia bingung. Guru lagi ngobrol sama siapa tuh, gitu kan? Lagi ngomongin apa? Semua nggak ada yang tahu. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau semua nggak ada yang tahu, gimana Yohanes tahu percakapan mengenai air hidup, mengenai suami? Gimana, Bapak Saudara? Apakah Yohanes juga seorang ahli nujum? Tentu enggak kan ya? Nah, jadi pertanyaan saya yang kedua adalah, kenapa Yesus yang misinya cari penyembah, karena Bapa menghendaki penyembah demikian, ya, Bapa suka penyembah, berarti ini adalah hal yang penting, dicari sama Tuhan loh Bapak Saudara. Apa sih yang Tuhan nggak punya Bapak Saudara? Semuanya dia punya, ya. Tuhan itu disebutkan apa? Adonai, ya Tuhanku, ya kan? Elohim gitu ya. Terus Shaddai, semuanya dia punya, atribut-atribut Allah begitu banyak. Tapi Bapa mencari penyembah, mana penyembah? Mana penyembah? Artinya apa? Penyembah itu penting buat Bapa. Penyembah itu penting buat Yesus. Penyembah penting buat Roh Kudus. Kalau penyembah penting, mestinya dikomonginnya juga sama orang yang penting dong. Iya enggak? Kalau saya punya pesan penting buat bangsa Indonesia, kalau saya punya akses ke presiden, saya ngomong sama presiden. Kalau saya punya pesan penting buat gereja ini, saya cari Pastor Nando. Orang yang punya kepentingan juga, orang yang punya jabatan pengaruh sangat hebat. Tapi Yesus cari penyembah, dia cari siapa saudara? Cari pelacur. Kagak nyambung ya, ini hal yang penting. Tapi di ngomongin ke pelacur. Kenapa kira-kira? Kenapa Yesus nggak ngomong sama para murid? Kemarin hari Rabu, kami meeting pastoral Bapak Saudara. Dan kita ngobrol, bagaimana cara mendidik gereja Galilea supaya menyembah Tuhan. Bagaimana cara supaya Tuhan menemukan penyembah-penyembah di gereja ini. Dan kesimpulan kami, Pastor Ren bilang, iya saya mau punya tim doa. Gitu ya. Pastor Ren memulai kegerakan doa bareng-bareng gitu ya sama Ko Abong, saya dengar gitu kan. Dan caranya ini caranya Yesus Bapak Saudara. Sama para murid, Yesus gak ngomong soal teori penyembahan. Yesus saksikan itu sama para murid. Saya sebagai bapak susah banget ngomong soal doa sama anak saya. Sudah beberapa tahun ini saya berhenti ngomong untuk mengajarkan anak saya bagaimana cara berdoa. Bagaimana cara memuji dan menyembah Tuhan. Yang saya lakukan adalah saya perlihatkan bahwa bapaknya menyembah. Saya pertontonkan bahwa bapaknya berdoa. Nah Bapak Saudara ingin mengajarkan komunitas saudara. Mengajarkan orang lain bagaimana menyembah Tuhan. Nggak usah ngomong banyak-banyak Bapak Saudara. Show them. Kita punya Galilea Youth di sini. Bagaimana para mentor, para fasilitator, para leader, para pastor mendidik anak-anak muda ini menyembah Tuhan. Kami nggak mau banyak teori. Kedepannya yang kami mau lakukan adalah we show them. Kami akan menyaksikan kepada mereka, mempertunjukkan pada mereka bahwa pemimpin-pemimpin di tempat ini, pemimpin-pemimpin yang menyembah. Itu yang Yesus lakukan. Yesus nggak ngomong banyak sama para murid.
Yesus ngomongnya sama orang-orang yang rendahan. Artinya apa? Semua dari kita dipanggil buat jadi penyembah. Even pelacur aja dipanggil. Even pelacur orang yang gak punya harganya dipanggil sama Tuhan jadi penyembah, saudara. Yang mengerti katakan amin. Nah oleh karena itu panggilan Bapa kepada kita, Roh Kudus memanggil kita siang hari ini untuk kembali menjadi hal yang sama. Menjadi penyembah, saudara. Nah berikutnya, mari lihat di sana seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia itu Kristus? Mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan lain yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi makanan Yesus adalah melakukan kehendak Bapa. Apa yang Bapa mau, saudara, Bapa mau cari penyembah, saudara. Oleh karena itu Yesus datang ke Samaria melakukan kehendak Bapa. Bapa mau cari penyembah, Tuhan Yesus juga cari penyembah. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun ke atas kita, saudara. Apa yang Roh Kudus juga cari? Sama, saudara. Roh Kudus juga cari penyembah. Oleh karena itu bilang kiri kanannya, kamu adalah penyembah. Oke, kita didesain untuk menyembah Tuhan, saudara. Nah, ini adalah goalsnya dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Jadi orang Samaria itu cerita ke semua orang. Orang ini tahu loh saya udah ngelakuin apa aja gitu ya. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya. Tetapi bukan lagi karena apa yang kukatakan sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat. Nah Bapak Saudara, jadi siapa yang Bapak cari? Kembali Yohanes 4 ayat 23 menulis, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Ya, jadi dituliskan sebagai al-aitinoi gitu ya, aitinos. Jadi penyembah benar, penyembah al-aitinos itu artinya penyembah yang nyata, yang sungguhan gitu ya. Terus dikatakan juga proskonate. Proskonate itu artinya penyembahnya. Proskonate kegiatannya namanya proskuneo. Kegiatan menyembahnya dilukiskan proskuneo sebagai orang yang mencium, Bapak Saudara. Dan orang yang mencium gak mungkin dia mencium sesuatu yang dia gak kenal. Gitu ya. Kalau saya kemarin itu saya terpaksa pergi cukup lama dari rumah dan ketika misalkan saya pulang, saya ketemu anak-anak saya peluk mereka, saya cium mereka. Karena saya rindu sama anak-anak saya. Begitu saya cium mereka, kenapa saya bisa cium mereka? Karena saya dekat. Kita tidak mungkin mencium orang yang kita gak kenal sama kita. Ya saudara keluar ke bawah pencet lift, tiba-tiba ada satpam, siang Bu, Bapak. Gak mungkin loh saudara. Ya kan, saudara pasti cium orang yang saudara kenal. Ya family, kekasih-kekasih kita gitu kan ya. Nah kegiatan proskuneo itu dituliskan sebagai upaya seperti itu, mencium. Jadi oleh karena itu kita harus mengenal. Nah penyembahan itu selalu berbicara mengenai 2 hal Bapak Saudara, sikap hati dan soal hubungan. Jadi penyembah bagaimana sikap hati kita di hadapan Tuhan dan juga penyembah bagaimana hubungan kita sama Tuhan. Nah audisi worship kalau saya boleh kasih masukan Bapak Saudara, itu semestinya yang diaudisi adalah workshop soal doa. Bagaimana hubungan seseorang penyembah ini sama Tuhan gitu ya. Jadi agak kurang matching kalau audisi worship itu adalah audisi menyanyi seperti Indonesian Idol, saudara. Atau audisi main musik seperti America Got Talent. Oke. Jadi audisi worship adalah kalau mau cari penyembah itu nggak selalu identik dengan pemusik atau penyanyi. Musik dan nyanyi adalah wadahnya. Tapi orangnya tetap harus menyembah, saudara. Orangnya nggak menyembah, nyanyinya bagus. Orang yang nggak menyembah, main musiknya bagus, itu namanya performer. Bukan penyembah, bukan worshiper. Nah, yang kita cari, yang kita punya di Galilea Worship adalah para penyembah, saudara. Kita mendidik para penyembah di sini. Dan kami mau memperlihatkan kepada Bapak Saudara, kami menyembah. Oke? Nah, di sini dikatakan Bapak mencari penyembah yang menyembah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Nah saya mau kasih tahu Bapak Saudara. Tadi
Saya buka dengan Injil Yohanes, ini Injil yang khas. Oke. Nah, Yohanes itu menekankan keilahian Yesus. Jadi Yohanes itu selalu bilang Yesus ini Tuhan, dia adalah logos ya, dibuka dengan gitu kan ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah. Jadi pemujaan kepada Yesus itu sangat nyata di kitab Yohanes, Bapak Saudara. Dan di sini kalau Yohanes mengatakan Bapa menghendaki penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran, kebenaran itu artinya apa? Logos itu, Saudara. Logos artinya apa? Firman. Firman itu artinya apa? Bukan Alkitab. Firman yang dimaksud Yohanes adalah pribadi Yesus, Sang Firman, Sang Sabda, Sang Logos. Nah, jadi kalau Bapa mencari penyembah yang menyembah dalam roh dan dalam kebenaran, ini adalah dua hal yang baru bagi orang Samaria. Menyembah dalam roh dan dalam kebenaran yang adalah Yesus Kristus. Kita sudah mengerti sekarang. Tanpa Yesus Kristus kita nggak mungkin jadi penyembah, Bapak Saudara. Kita nggak bisa menyembah tanpa Yesus. Dan saat ini, kalau kita bisa menyembah dalam Yesus, karena Yesus memperdamaikan kita dengan Bapa, kita sudah menyembah dalam kebenaran. Nah, bagaimana dengan dimensi rohnya, Bapak Saudara? Jadi penyembah dalam roh itu apa? Ya, di sini dikatakan rohnya kecil lagi. Bapa akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dimensi yang baru dalam penyembahan adalah spiritualistik. Adalah dimensi roh, Bapak Saudara. Nah, saya mencari dari banyak literatur bagaimana bapak-bapak gereja mencoba menerjemahkan dimensi rohani, dimensi spiritualistik dari kehidupan penyembahan, Bapak Saudara. Semua agama punya spiritualistik. Oke, semua agama punya ritual bagaimana mereka menjalankan ibadahnya secara roh. Nah, Kristus mengajarkan ibadah menyembah secara roh dengan cara yang berbeda. Santo Agustinus ya, Bapak Gereja abad awal itu menuliskan hal yang panjang. Dan kemudian dituliskan lagi dan saya ingin membahas lewat tulisannya Calvin, Bapak Saudara. Nah ini, John Calvin lahir di tahun 1509 sampai 1564 gitu ya. John Calvin adalah seorang Bapak Gereja, seorang teolog, seorang reformator gereja, dan dia pernah menulis sebuah karya namanya A Psalm of Piety gitu ya. Calvin mencoba menjelaskan bagaimana hidup secara roh, bagaimana spiritualistik Kristen semestinya. Nah ini saudara, orang baru bisa bilang hidup secara roh, orang menurut Calvin ya, orang yang hidup secara roh adalah orang yang pertama itu menyangkal diri. Oke, orang yang percaya bahwa hidupnya adalah milik Allah, oleh karena hidupnya milik Allah, dia harus tunduk kepada Allah dan menjadikan Allah sebagai satu-satu tujuan hidupnya yang benar. Nah, yang kedua, menurut Calvin, ya, orang yang hidup secara roh adalah hidup yang memikul salib. Sekalipun memikul salib adalah penderitaan, namun membawa orang percaya kepada kesempurnaan Kristus dan menghancurkan kesombongan, Bapak Saudara, serta memampukan orang percaya untuk memiliki keyakinan kepada Allah. Nah, jadi tanpa memikul salib kita sulit untuk memiliki keyakinan kepada Allah. Dan yang ketiga, orang yang hidup secara roh adalah orang yang bertekun dalam doa. Saya lanjutkan, Bapak Saudara. Ini tulisannya Calvin. Saya terjemahkan secara bebas. Calvin bilang, doa tidak lain adalah melebarkan hati kita di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita berdoa, yang kita lakukan tidak lain adalah mencurahkan pikiran dan keinginan kita di hadapan Tuhan. Doa ialah jenis percakapan antara manusia dan Tuhan yang melaluinya mereka masuk ke dalam tempat kudus surgawi dan secara pribadi berseru kepadanya berdasarkan kekuatan janji-janjinya dengan hasil bahwa mereka dalam kesusahan mereka berdasarkan kekuatan janji-janjinya dengan hasil bahwa dalam kesusahan mereka melihat bahwa mereka tidak dengan sia-sia mempercayai hanya firman Tuhan saja. Jadi menurut Calvin, kembali ke sebelumnya, bertekun di dalam doa adalah hidup secara roh. Dan tujuannya, tiga hal ini, tujuannya adalah dua, Saudara. Menjadi serupa dengan Kristus dan memuliakan Allah. Ini kata Calvin. Nah, kehidupan rohani kita, hari-hari ini, gereja modern banyak mengisahkan kehidupan rohani, tujuannya apa, Saudara? Kenyamanan. Coba renungkan sebentar, cek doa kita 1 minggu ke belakang. Apa yang kita minta sama Tuhan? Kebanyakan kalau kita yang jalan kaki, Tuhan pengen nih punya motor. Karena punya motor lebih nyaman, ya kan? Yang punya motor pengennya punya mobil. Kenapa? Karena punya mobil lebih nyaman, ya kan?
Yang punya mobil pengen punya apa? Nggak tahu pengen punya apa lagi, Bapak Saudara. Nah, kebanyakan isi doa kita adalah kita kejar kenyamanan, Bapak Saudara. Sedangkan hidup menurut roh, kata Calvin, tujuannya adalah menjadi serupa dengan Kristus dan memuliakan Allah. Nah, oleh karena itu coba cek lagi isi doa kita 1 minggu terakhir, 1 bulan terakhir. Apakah isinya adalah kita kejar kenyamanan? Atau bisa gak per besok, per nanti malam, saudara ubah doa saudara. Tuhan, saya ingin menjadi lebih serupa dengan Tuhan. Melalui apapun. Kalau masalah ini bisa membuat saya menjadi serupa dengan Kristus, saya mau hadapi masalah ini. Kalau penderitaan ini membawa saya memuliakan Allah, saya mau jalani penderitaan ini. Kalau proses ini bisa membuat saya serupa dengan Kristus, kasih saya proses ini Tuhan. Prosesnya gak nyaman loh, gak apa-apa. Yang penting serupa dengan Kristus. Mestinya itu isi doa kita. Kalau kita menjadi penyembah yang hidup dalam roh. Tujuan hidup dalam roh adalah menjadi serupa dengan Kristus dan memuliakan Allah. Oke, saya coba lari ke yang penting-penting aja Bapak Saudara ya. Nah, ciri seorang penyembah, tadi saya bicara mengenai sikap hati dan juga bicara mengenai hubungan. Kalau sikap hati kita sudah tahu, kita sudah terlebih dahulu memiliki sikap hati Bapak Saudara, itu ada di Yohanes 4 ayat 21 sampai 22, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Menyembah apa yang kami kenal dituliskan dengan kata oidamen. Oidamen itu artinya adalah orang yang menyaksikan, sudah pernah merasakan, sudah pernah punya pengalaman sebelumnya, itu oidamen. Jadi Yesus bilang, kita akan menyembah sesuatu yang kita sudah pernah rasakan, kita sudah pernah kenal. Oleh karena itu, kita perlu punya pengalaman rohani, Bapak Saudara, supaya bisa punya sikap hati yang benar. Nah, bagaimana cara kita memiliki pengalaman rohani, Bapak Saudara? Nah, ini adalah panca indera manusia, oke? Manusia itu punya indera penglihatan, punya indera pendengaran, punya indera penciuman, punya indera perasa, dan juga taste, dan juga sentuhan. Oke, saya banyak berurusan dengan kasus kesehatan mental dalam ruang konseling, dan di sebuah literatur yang saya baca, mengatakan bahwa tingkat stres manusia yang paling tinggi kalau manusia itu kehilangan indera penglihatan. Oke, oleh karena itu di klinik-klinik rumah sakit khusus yang biasanya buka praktek, itu yang menyediakan psikolog, itu adalah rumah sakit mata, Bapak Saudara. Selain rumah sakit umum, gitu. Kenapa? Kalau orang berobat mata, terus gagal, matanya bermasalah, itu tingkat stresnya itu besar. Bisa membawa seorang kepada depresi, gitu ya. Jadi kehilangan indera penglihatan, itu bisa membuat orang depresi, bahkan sampai punya keinginan untuk mengakhiri hidup. Oleh karena itu banyak di rumah sakit khusus mata juga disediakan layanan psikolog gitu Bapak Saudara. Nah, tapi suatu hal yang unik adalah Tuhan berbicara kepada bangsa Israel sehingga hal ini dijadikan syema Bapak Saudara. Syema itu syahadat gitu ya bagi bangsa Israel. Jadi tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita di musim punya syahadat. Orang Israel juga punya syahadat Bapak Saudara. Nah, ini pengakuan iman mereka ya. Itu diambil dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Jadi Ulangan 6 ayat 4 ditulis sebagai dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Syema Israel adalah Adonai Elohenu, Adonai Ehad gitu. Tuhan Allah yang kita sembah itu Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu gitu ya. Itu pengakuan Israel, pengakuan Syemanya Israel. Tapi dituliskan dengan kata, hai Israel, dengarlah, bukan lihatlah. Padahal indera yang utama dari kita, dari manusia, adalah indera penglihatan. Kalau hilang indera penglihatan, cemas kita, depresi kita besar. Tapi firman Tuhan mengajarkan, hai Israel, dengarlah. Kenapa besar? Karena Tuhan tahu, ada banyak waktunya kita gak bisa lagi lihat jalan-jalan Tuhan, saudara. Kita gak bisa lihat lagi masa depan kita. Yang ada cuma kesulitan. Yang ada cuma tembok yang tinggi, saudara. Yang ada hanya jalan-jalan yang tertutup. Tapi di momen-momen yang berat seperti itu, kita masih bisa dengar. He still speaks. Roh Kudus, Tuhan Yesus, Allah Bapa melalui Roh Kudus, masih bicara sama saudara dan saya. Sampai saat ini, saudara. Kita nggak akan kehilangan suaranya.
Oleh karena itu ingatkan sama diri kita terus menerus. Hai juri, dengar. Ngomong sama sebelah kiri dan kanan saudara. Hei, dengar. Oke, saudara masih bersama dengan saya. Nah, yang kedua Bapak Saudara. Ya, kalau untuk saudara memiliki hubungan Bapak Saudara, kita ini hanya bisa memiliki hubungan kepada sesuatu hal yang kita cintai. Kita nggak bisa terkoneksi dengan sesuatu hal yang tidak kita cintai. Tahun ini tema gereja kita adalah get closer. Bagaimana supaya get closer? Kita nggak mungkin bisa get close kepada orang yang kita nggak sayang, saudara. Saudara mau get close satu sama lain, cintai sebelahmu. Kiri kananmu cintai di saudara. Kalau saudara mencintai mereka, saudara mencintai small groupmu, saudara pasti dekat. Para leaders, para ketua small group mencintai jemaat, kita pasti dekat saudara. Karena basically adalah kita hanya bisa dekat, kita bisa punya hubungan, kita punya relasi kepada orang yang kita cintai. Nah sekarang saya mau tanya, cinta, love, ya kasih, apapun namanya. Apa lawan kata dari cinta? Benci? Marah? Apa saudara? Kita mendefinisikan arti lawan kata dari cinta adalah benci. Ya. Menurut keilmuan psikologi, Bapak Saudara, lawan kata dari cinta itu sebenarnya bukan benci. Menurut keilmuan psikologi, lawan dari cinta adalah abai. Ya. Karena cinta dan benci dua-duanya emosi aktif, dua-duanya sejalan. Bagaimana ekspresinya aja, gitu ya. Karena seringkali dalam kebencian itu sebenarnya kita malah mengharapkan orang yang kita benci itu merubah perilakunya, gitu. Sehingga dia bisa jadi lebih baik. Nah, gitu. Jadi dalam kemarahan itu kadang-kadang bisa ada maksud punya suatu hal yang baik gitu ya, meskipun bisa juga merusak. Tapi lawan kata dari cinta menurut keilmuan psikologi itu nggak melulu benci, tapi abai. Kalau orang sudah nggak cinta, dia akan abaikan aja. Itu tanda-tanda sudah tidak cinta, Bapak Saudara. Tapi apa yang firman Tuhan katakan, Bapak Saudara, mengenai cinta? Oke, 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu apa? Sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dan masih banyak ayat ke-5 sampai ayat ke-6, Bapak Saudara. Nah sekarang saya mau bilang, lawan kata dari sabar adalah tidak sabar. Oke, lawan kata dari murah hati adalah pelit. Lawan kata dari tidak memegahkan diri adalah memegahkan diri. Dan lawan kata dari tidak sombong adalah sombong atau pride. Jadi kalau firman Tuhan beda dengan keilmuan psikologi, Bapak Saudara. Lawan kata dari cinta adalah tidak sabar. Lawan kata dari cinta adalah pelit. Lawan kata dari cinta adalah memegahkan diri. Dan yang terbesar dari itu, lawan kata dari cinta adalah pride. Sombong. Santo Agustinus menuliskan ada 7 dosa maut, Bapak Saudara. Bahwa 7 dosa ini kalau kita punya, ini daya hancurnya luar biasa. Dan pride itu salah satunya. Kenapa sih sombong bisa menghancurkan? Karena dengan memiliki dosa kesombongan, kita nggak mungkin menyembah Allah, Bapak Saudara. Dengan pride kita, kebanggaan kita memiliki itu, kita nggak mungkin jadi penyembah. Itu yang fatal dari dosa kesombongan, Bapak Saudara. Nah, saya harus segera cepat, saya kasih saudara bonus. Tujuan penyembahan itu selalu adalah Allah sebagai subjek penyembahan kita. Nggak ada tujuan penyembahan itu untuk kita, Bapak Saudara. Tapi ternyata Tuhan juga tahu bahwa ketika kita terkoneksi sama Dia, ada begitu banyak manfaat yang saudara bisa peroleh. Nah, saya pernah membicarakan ini di Ignite Worship, oleh karena itu saudara jangan lewatkan juga Ignite Worship gitu saudara. Nah, ini adalah hasil penelitian dari National Geographic, Bapak Saudara. Dr. Andy Newberg merintis bidang studi baru yang dia sebut sebagai neuroteologi. Ya, dia meneliti tentang otak manusia, bagaimana reaksi otak manusia ketika manusia itu berdoa. Nah, pada waktu di National Geographic ini, hostnya adalah Morgan Freeman, dan Morgan Freeman itu diminta untuk berdoa. Dan di tayangan itu adalah mengikuti cara Kristen, Bapak Saudara, dan otak Morgan Freeman itu di MRI, gitu ya. Dan ketika di MRI, otak dalam keadaan normal adalah sebelah kiri, dan otak dalam keadaan berdoa adalah sebelah kanan. Saudara bisa lihat yang merah-merahnya lebih banyak ketika berdoa. Itu adalah ketika dia berdoa ternyata otak kita lebih aktif. Prefrontal cortex, otak bagian depan, itu membuat kita mampu memproduksi hal-hal yang membuat kita lebih bahagia. Memproduksi dopamin, serotonin, hal-hal yang membuat saudara itu lebih percaya diri untuk mengatasi masalah. Lebih berbelas kasih, Bapak Saudara. Oleh karena itu secara saintifik, doa itu juga punya manfaat buat kehidupan pribadi kita. Nah, ini juga diteliti juga oleh Netflix, Bapak Saudara, dalam tayangannya The Mind Explained, gitu ya, bahwa seorang biarawan itu diteliti dan di-scan otaknya bahwa ketika orang yang lebih sering berdoa,
itu lobus frontalnya mengalami aktivitas 700 bahkan 800%. Dan datanya adalah seperti ini Bapak Saudara. Orang yang berdoanya sebentar sama orang yang nggak biasa berdoa, ketika mereka berdoa itu ada di sebelah kanan, sama aja aktivitas otaknya. Tapi orang yang disiplin berdoa, itu grafiknya ada yang sebelah kiri. Orang yang disiplin berdoa, ketika dia mulai berdoa, maka lobus frontalnya memproduksi hormon-hormon kebahagiaan 7-800%. Dan itu manfaat tambahan ketika kita menjadi seorang penyembah, Bapak Saudara. Nah, ini ada lagi satu jurnal dari Biblical Foundation of Faith and Learning. Jadi dia mengeluarkan jurnal dengan judul Neuropsychological Benefit of Worship. Jadi berdasarkan studi sains terutama dalam bidang psikologi dan neuroscience, kehidupan kekristenan, penyembahan kita itu terbukti secara klinis, secara biologis, terbukti ketika kita berdoa kita mengalami relaksasi dan penurunan stres, mengalami perubahan struktur otak, kesejahteraan emosional, dan karena orang Kristen kalau berdoa itu komunal, ya dalam grup jarang berdoa sendirian, itu juga memiliki dukungan sosial, dan ketika kita semakin banyak kita berdoa, kita menemukan tujuan hidup dan makna hidup, dan akhirnya itu memberikan kita regulasi emosi, mengendalikan emosi kita. Dan kalau bapak-bapak punya istri yang suka marah-marah, nggak bisa tahan emosi, suruh nyembah Bapak Saudara. Kita nyembah yuk, ya kan? Wah itu di rumah ngomel terus, mah kita nyembah yuk. Itu pasti langsung adem Bapak Saudara, oke? Nah, Saudara pernah gak sih kalau lagi berdoa, pikirannya tuh suka melayang-layang. Lagi berdoa tiba-tiba, aduh gajian turun besok apa lusa mau beli apa ya? Aduh Shopee promo nih, mau beli item apa ya? Lagi doa tiba-tiba begitu. Rohnya mengarah ke kiri, pikirannya mengarah ke kanan Bapak Saudara. Ya, saya sering tuh kadang-kadang kayak gitu. Nah, saya ketemu sebuah tips praktis. Saya undang Bapak Saudara bangkit berdiri. Nah kalau sekarang saya mau minta Bapak Saudara ya. Kalau saya sebutkan kata Galilee, Saudara jawab dengan kata get closer. Ya, gampang kan? Kita tes ya. Galilee Church. Oke, kurang keras Bapak Saudara. Lebih mantap dong. Oke, sekali lagi ya. Galilee Church. Nah, oke gitu. Nah sekarang Saudara, saya mau ajak Saudara berhitung dalam hati. 1 sampai 20. Oke, jangan dimulai dulu. Hitung dalam hati. Oke, berhitung, mulai. Galilee. Nah, tadi waktu saya ngomong Galilee, Bapak Saudara ngomong get closer, Saudara berhenti di hitungan berapa Bapak Saudara? Oke, berapa Pak? 10. Pak Cing Hardi? 12. Oh, beda. Bang Holan? 15. Beda Bapak Saudara. Ketika Bapak Saudara ngomong get closer, hitungannya jalan terus apa berhenti? Kenapa berhenti? Kan nggak disuruh berhenti. Kan ngomong. Ketika kita ngomong, pikiran kita berhenti Bapak Saudara. Jadi Saudara akan sulit mengendalikan pikiran Saudara untuk fokus berdoa kalau Saudara nggak diem aja. Doa diem, lama-lama tidur, lama-lama ngelantur Saudara. Mau tahu cara doa yang efektif? Ngomong. Tahu gak kenapa Tuhan Yesus banyak doanya bisa dicatat? Kalau dia doanya dalam hati, murid-murid catatnya gimana Bapak Saudara? Kenapa ya Tuhan Yesus? Doanya tuh bisa dicatat sama murid-murid. Karena kalau Tuhan Yesus doa, dia ngomong. Oke? Nah, saya kemarin membicarakan beberapa wordings dari lagu ini Bapak Saudara. Sebuah lagu rohani yang ketika saya ucapkan itu sungguh powerful. Ya, lagu itu menuliskan di saat aku lemah dan aku hilang harapan. Aku melangkah tanpa arah yang pasti, takut menguasai hidupku. Namun firman-Mu berkata di dalam lemahku, kuasa-Mu akan jadi sempurna, aku kuat, aku penuh dengan pengharapan. Dan mulut saya mengagungkan, kau lebih besar, kau lebih hebat dari setiap persoalanku. Jadi ketika itu ngomongin Bapak Saudara, pikiran saya ngikut. Kalau saya berdoa saya diem aja, doa saya dikendalikan sama pikiran saya. 1 bulan terakhir ini kayak neraka bagi saya Bapak Saudara. Saya dapat proyek itu di Jogja. 1 kali saya harus pergi ke Jogja, pulang dari Jogja mobil saya trouble Bapak Saudara. Dan ketika mobil saya trouble, saya harus balik-balik ke Jakarta karena malamnya saya sudah harus ada pekerjaan lain, harus ada instalasi di tempat lain. Maka saya mesti diderek dari Semarang sampai Jakarta.
Dan saya ada di dalam mobil ketika mobil saya diderek. Dan ketika siang-siang itu dijemur di dalam mobil itu panasnya luar biasa saudara. Hampir rumah itu jam 3 sore muka saya merah semua. Kenapa? Habis dipanggang di dalam mobil gitu ya. Dan ketika malam saya mau pasang, pekerjaan yang saya sudah DP puluhan juta ke seorang tukang yang kami sudah percaya selama ini. Tukangnya kabur Bapak Saudara, bawa uang DP. Beberapa hari kemudian Bapak Saudara, saya dapat berita apa? Papa saya sakit kanker. Kondisi begitu luar biasa berat Bapak Saudara. Stres saya. Saya berdoa, saya ikutin pikiran saya. Takut, cemas, corrupted Bapak Saudara. Saya gak mampu lawan lagi pikiran saya. Tapi ketika mulut saya bicara, kau lebih besar, kau lebih hebat. Maka pikiran saya ikut. Dan saya bisa berdiri di depan Bapak Saudara. Saya saksi dari kebesaran Tuhan. Dan saksi dari seorang pujian, penyembahan. Bisa mengubah hidup kita Bapak Saudara. Saudara mau mengalami itu? Saudara ingin mengalami jadi penyembah-penyembah benar? Mari kita naikkan lagu ini.